Salam. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, kita mengucap syukur pada Tuhan karena kemurahannya sehingga kita bertemu kembali lagi dalam channel saya. Ya, berita tentang akan menyampaikan berita-berita kudus yang tidak terbinasakan dari timur ke barat, yaitu berita-berita Sion surgawi, berita-berita baru dan aktual. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, terima kasih pada saat ini kami akan kembali membahas tentang deru-deru perang yang sedang terjadi di Israel. Itu perang apa? Banyak hamba Tuhan mereka-reka perkara-perkara yang sedang terjadi hari ini di Yerusalem secara fisik, di Israel, dan juga dengan demikian maka di sini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan beritahukan tentang perang yang sedang terjadi di Yerusalem, Israel pada saat ini melawan Hamas. Haleluya. Berdasarkan petunjuk firman Tuhan dan berdasarkan rema petunjuk Tuhan yang Bapak baru beritahukan pada saat ini, Sabat tanggal 4 November tahun 2023. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, mari kita bersatu dalam doa pada hari saat ini. Bapa yang baik, sebelum kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rahasia yang Engkau beritahukan di mana peristiwa besar Engkau sedang lakukan menggenapi kitab Wahyu. Bapa, dalam nama Tuhan, Wahyu 20 ayat 8 tentang perang Gog Magog dan sedang dimulai. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach, aku mendengarkan apa yang Bapak sedang sampaikan kepada kami, sehingga kami memahami tanda kami bisa mengenal, mempersiapkan diri menonsong kedatangan kedua kali Yesus ke bumi. Terima kasih Roh Kudus, kami mengundang Engkau datang dalam mimbar hati kami dan mengambil alih beracara di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Saudara-saudari terkasih, ini kami ada beberapa teman-teman akan kami menyampaikan bahas sedikit tentang perang Gog Magog. Tema yang saya akan bawakan pada saat ini adalah perang Gog Magog secara fisik dan secara rohani sudah dimulai. Haleluya. Itu tema. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan rema-rema Tuhan yang Tuhan beritahukan petunjuk-petunjuk tentang Israel dan Hamas sedang perang, saya akan terlebih dahulu saya akan bacakan satu ayat yang berhubungan dengan ini firman Tuhan yang menjadi dasar. Ya, kita baca sama-sama. Gog itu dalam kamus Alkitab, di situ dibilang bahwa Raja Tanah Magog yang pada akhir zaman memimpin serangan bangsa-bangsa melawan Yerusalem. Nah, ini pada akhir zaman, tetapi akan dikalahkan. Menggenapi Yeskel 38 sampai 39. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-8, Gog dan Magog memimpin tentara iblis melawan umat Tuhan dalam pertempuran yang terakhir. Haleluya. Itu kira-kira itu adalah pengertian Gog dalam kamus Alkitab. Nah, kita lihat dia punya ayatnya di Wahyu 20 ayat yang ke-8. Ya, judulnya Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan juga mereka sama-sama banyaknya seperti pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihinya itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu firman Tuhan. Haleluya. Jadi ini kami sedikit mau bahas tentang ini
ini Bapak hamba Tuhan Irene Kuago ada di sini, adik juga ini Ben ada di sini bersama kami, ada beberapa teman-teman. Haleluya. Kami pada sahabat ini kami mau renungkan dan kami ikuti apa yang Tuhan sampaikan hari ini tentang firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, banyak hamba Tuhan menafsirkan bahwa Gog dan Magog itu dia ada di sebelah utara dari Yerusalem, yaitu di Rusia. Haleluya. Dan haleluya, itu menurut banyak hamba Tuhan menyampaikan seperti itu. Dan kapan perang Gog Magog itu dimulai? Sementara di kitab Wahyu itu 20 dicatat perang Gog Magog itu akan dimulai setelah perang dunia, setelah masa 1000 tahun berlalu. Haleluya. Tetapi haleluya, tadi setelah kami berdoa tentang apa? Itu Israel itu. Iya, karena itu di Israel itu mulai dari berapa hari lalu itu malaikat sudah mulai turun, baru mereka naikkan di video. Mereka bilang begini, malaikat sedang turun ke Israel dan sedang bantu Israel di sana. Jadi ada beberapa video dinaikkan. Saya di penasaran tadi pagi. Baru saya dengan teman hamba Tuhan kami berdoa, tanya Tuhan. Saya bilang, Mama hamba Tuhan, kita berdoa dulu, tanya Tuhan. Ini sekarang ramai ini, Israel ini ramai. Penampakan malaikat Tuhan, pasukan tuh beribu-ribu sedang turun di sana. Dan apakah itu benar atau permainan kamera? Tadi pagi begitu, baru saya berdoa kami berdoa tanya Tuhan. Begini waktu kami berdoa tanya Tuhan, apakah benar di Israel itu ada malaikat Tuhan sedang turun? Mereka lihat, baru mereka naikkan di Facebook, WA dan lain-lain. Lalu Tuhan bilang begini, aku sedang menunjukkan kebesaranku di atas Israel. Haleluya. Tuhan bilang aku sedang menunjukkan kebesaranku di atas Israel. Itu satu. Yang pertama itu. Yang kedua Tuhan bilang begini, agar supaya orang Israel itu yang beragama jauh di Saduki, jauh di Parisi, maupun juga agama-agama Islam, maupun juga orang Kristen yang ada di sana, itu mereka percaya dan yakin dan tahu bahwa Yahweh pencipta langit dan bumi adalah yang telah memilih bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tadi Tuhan kasih tahu seperti itu, supaya orang Israel dan agama-agama jauh di Saduki, orang jauh di Parisi, agama Bunani, agama itu semua, supaya mereka bertobat dan terima. Itu satu yang Tuhan bilang, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Yang kedua itu tadi Tuhan bilang begini. Yang pertama itu seperti itu. Yang kedua itu begini, aku menyertai Israel, sehingga Israel akan melihat kebesaran Yahweh. Sehingga ketika Israel dia berperang itu, Israel akan mengalahkan bangsa-bangsa. Karena aku menyertai Israel. Tadi Tuhan bilang begitu yang kedua. Tadi kami berdoa tanya Bapak itu. Yang ketiga itu, Bapak bilang begini, kami berdoa lagi, Tuhan ini perang apa sebenarnya Hamas dengan Israel ini? Lalu Tuhan bilang itu, perang Gog dan Magog itu sudah dimulai. Perang Gog dan Magog itu sudah dimulai. Perang Gog dan Magog di Wahyu 8 berarti tadi saya bilang ini secara fisik, kami tanya, ya, secara fisik itu sudah dimulai. Dan bangsa-bangsa seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu, bangsa-bangsa. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi perang Gog dan Magog itu, setelah kami berdoa tanya Bapa di surga, dan berdasarkan Bapa melalui Yeshua kepada kita melalui Roh Kudus, itu tadi singkapkan bahwa perang Gog Magog itu ada dua bentuk. Jadi perang Gog Magog secara rohani dan perang Gog Magog itu secara jasmani. Jadi perang antara Hamas dan Israel itu sudah dimulai, itu secara fisik. Itu sudah mulai secara fisik, sedang terjadi di Israel. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa itu di sekeliling itu mulai benci Israel karena nama mereka iri kepada Israel, karena teknologinya Tuhan memberkati Israel yang luar biasa.
Mereka benci kepada Israel. Seperti itu. Lalu mereka iri, sesuai nubuatan. Jadi itu sudah mulai masuk. Haleluya, itu perang fisik. Itu sudah mulai masuk dalam perang Gog Magog secara fisik. Itu yang tadi Bapak beritahukan. Lalu nanti perang Gog Magog ini akan bermuara kepada perang dunia ketiga. Haleluya. Demikian untuk perang fisik ini. Perang Gog Magog tidak akan bermuara kepada perang dunia ketiga. Sementara itu, dimulainya perang Gog Magog itu, jadi pemimpin perang Gog Magog itu adalah dari pihak musuh Israel, musuh kerajaan Yahweh. Haleluya. Yaitu dari Rusia. Jadi video saya yang lalu menyatakan bahwa Tuhan meningkapkan bahwa antikris itu dia akan mulai dari Rusia. Baik secara teknologi, secara apa semua itu radal yang sudah berhubungan dengan antikris, berhubungan dengan ular naga berkepala 6, itu semua itu sudah dipersiapkan dari Rusia dan mulai dibagi dari Rusia, dia punya pusatnya. Rusia dia ke negara-negara Uni Soviet, lalu dia menyebar ke Cina. Dan ada sekitar 70 negara yang akan bersama-sama untuk bersiap menghadapi Israel. Haleluya. Tetapi atas penentuan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dan Israel itu atas penentuan Tuhan, Israel akan membuat senjata antar benua. Jadi kekuatan Israel punya kekuatan akan bom ke Cina, akan bom ke Rusia. Haleluya. Dalam perang dunia ketiga itu dia akan memuncaknya seperti itu. Sehingga 70 negara pendukung Cina dan juga Uni Soviet itu akan ditaklukkan oleh Israel atas kehendak dan penentuan Tuhan Israel. Aba Yahweh Israel. Haleluya. Itu secara fisik dia akan mulai dari sana. Haleluya. Secara rohani itu 2006 perang Gog Magog itu dia mulai dari Papua, dari Indonesia. Jadi 2006 dalam perang Gog Magog itu dalam rohani itu dia mulai dari Tage Mewodi dari Papua, itu peperangan dalam roh. Haleluya. Tapi dia punya pusat-pusat rohani. Antikris peperangan Gog Magog dalam roh itu dia pusatnya itu dia ada di Indonesia, itu di tanah Jawa, yaitu di Jakarta. Haleluya. Tuhan memberitahukannya seperti itu di Jakarta. Haleluya. Karena Jakarta itu dia berhubungan dengan Jawa, itu dia berhubungan dengan Babel. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, itu baru Roh Kudus baru singkapkan. Jadi dia mulai dari Jakarta. Haleluya. Dia punya dalam bentuk roh-roh yang dipersiapkan. Roh-roh yang dipersiapkan karena dalam buatannya kekuatan dari 5 benua punya kekuatan kuasa gelap, kekuatan kuasa doti-doti, okultisme. Nah, itu sangat tinggi. Dengan demikian anak-anak Tuhan di tahun ini di dalam perang Gog Magog rohani, dari Israel itu leading dari Israel itu dia melihat bahwa serdadu Tuhan itu akan datang dari lembah Yosafat, dari rahim matahari, dari Tage til Mewodi dari Papua, Daya Papua. Haleluya. Di situ akan ada perang rohani yang akan terjadi. Sehingga pada saat ini dalam pekerjaan Tuhan itu Tuhan sedang siapkan senjata-senjata, Tuhan sedang siapkan itu perlengkapan senjata rohani, Tuhan sedang persiapkan pesawat-pesawat dari surga punya, bom atom dan lain-lain. Itu sedang dilengkapi dalam tubuh manusia. Tubuh manusia, tubuh Kristus dalam kesatuan kesatuan serdadu Tuhan yang Tuhan sedang siapkan. Jadi mulai dari Januari kemarin tahun ini punya program Tuhan itu, Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menjadi senjata-senjata Tuhan. 66 anggota tubuh manusia itu akan dipakai oleh Tuhan melalui anak-anak Tuhan untuk dilengkapi dengan perlengkapan senjata Tuhan yang sangat canggih dalam masuk dalam perang Gog Magog. Haleluya. Dan peperangan ini seperti yang seorang hamba Tuhan dilihat dari Makassar tahun 2008-7 dia melihat 2008 itu bahwa Putri Sion dia melihat bahwa dari lembah Yosafat akan terjadi peperangan rohani. Haleluya. Dia lihat dari Yerusalem
di Yerusalem, di sana di rumah doa bangsa-bangsa di Yerusalem, mereka dia lihat bahwa serdadu Tuhan dia akan datang dari Papua. Mereka akan mengadakan suatu peperangan besar. Itu perang Gog Magog, peperangan rohani. Dia akan sedang dimulai, sudah berjalan. Jadi tadi pagi kami berdoa ketika tanya Tuhan, peperangan Gog Magog rohani itu bagaimana, itu sudah mulai dari Papua. Nah, kami melihat Roh Kudus dia tersenyum. Roh Kudus dia tersenyum bahwa itulah kehendak daripada Bapa di surga melalui Yesus, melalui Roh Kudus. Roh Kudus melengkapi perlengkapan senjata rohani kepada anak-anak Tuhan untuk melakukan. Gereja harus mengangkat peperangan rohani, senjata perlengkapan rohani untuk melawan kekuatan-kekuatan gelap di dalam masuk dalam perang Armageddon, Gog dan Magog. Haleluya. Tadi Roh Kudus itu memberitahukannya seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi Roh Kudus tersenyum. Haleluya. Tadi pagi Tuhan perlihatkan Roh Kudus itu, dia tersenyum. Karena itulah yang Roh Kudus sedang membawa sesuai dengan Efesus 6:16, 12 sampai dengan 16. Perlengkapan senjata rohani sesuai dengan Roma 11 ayatnya yang ke Roma 6 ayat 13, 12, 13. Jadi menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Jadi itu nanti Tuhan pakai dari Israel Papua secara jasmani dan juga secara rohani. Laskar-laskar Tuhan yang serdadu Tuhan sudah persiapkan di Papua ini, itu akan kerjasama dengan Bapa dan Yesus Roh Kudus untuk menyelamatkan bumi ini dalam 21 seri hukuman-hukuman Tuhan. Haleluya. Itu di Papua. Papua itu sedang lengkapkan senjata-senjata rohani yang luar biasa, yang canggih. Tuhan sedang lengkapi dengan demikian. Nah, sedangkan di Israel sana itu Tuhan siapkan senjata-senjata canggih dari hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel di Yerusalem untuk buat senjata-senjata yang akan menyelamatkan bumi ini. Haleluya. Itu Tuhan lengkapi di Israel sana. Jadi jangan main-main dengan Israel yang ada di sana, tetapi jangan juga kamu main-main dengan orang-orang Papua, laskar-laskar Tuhan yang ada di Papua. Haleluya, karena Tuhan sedang pakai hari ini. Jadi tidak boleh Amerika ataupun juga bangsa-bangsa tidak boleh main-main dengan orang-orang Papua. Haleluya. Mereka ini tidak memiliki apa-apa, tetapi di dalam roh itu Tuhan ada di sana di Papua. Tuhan sedang lengkapi umatnya dengan perlengkapan senjata rohani yang sangat canggih, saudara-saudari terkasih. Sedangkan di tempat matahari terbenam, Tuhan lengkapi Israel dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Dengan demikian, pada hari Sabat ini, tadi Tuhan kasih firman Tuhan tentang ini. Bagaimana 66 anggota tubuh itu diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai agar supaya Tuhan memakainya menjadi senjata-senjata rohani. Haleluya. Kita baca di Roma 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahweh sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahweh untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kuasa kasih karunia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, 66 anggota tubuh manusia. Firman Tuhan juga 66 anggota, 66 buku. Tubuh manusia juga itu 66 anggota tubuh manusia. Manusia ini adalah pabrik dosa pada awalnya. Tetapi Yesus menebusnya dengan darahnya yang kudus. Setelah tebus dilengkapi dengan Roh Kudus untuk terus menyerahkan 66 anggota tubuh ini untuk berdoakan kuku, telinga, mata, bagian-bagian dari mata, bagian-bagian dari telinga, bagian-bagian lima pancera, bagian-bagian dari sum-sum, tulang-tulang luar dalam, terutama pikiran, hati. Hal itu didoakan. Hal itu diserahkan, didoakan, diperiksa, ditaklukkan. Keinginan-keinginan daging itu dimatikan. Kalau itu sudah dimatikan dan keinginan daging itu dimatikan dan Tuhan lengkapi dengan senjata-senjata Tuhan. Tadi Tuhan bilang begini, Bapa, kami berdoa tanya Tuhan, sekarang Rusia dia persiapkan, dia punya radar dan kekuatan-kekuatannya untuk dia mulai kirim, dia punya alat-alat medianya melalui teknologi untuk antikris itu sudah mulai di ini dengan kekuatan radarnya.
Lalu Tuhan bilang begini, itu iblis punya itu kecil. Tuhan bilang begini, kalau kamu punya pikiran, tubuh, jiwa, roh, pikiran itu kalau kamu sudah ditaklukkan, menaklukkan diri dengan cara berdoa untuk melakukan kedagingan, berdoa bagian-bagian anggota tubuh, maka pikiran Kristus akan di Tuhan pakaikan. Itu menjadi pikiran, itu merupakan radar Tuhan. Radarnya Tuhan akan memakai untuk menaklukkan bumi ini. Tadi Tuhan kasih tahu rahasia itu seperti itu. Dengan demikian, bagaimana mendoakan jiwa ini supaya jiwa ini ditaklukkan, dikuasai oleh buah roh penguasaan diri. Haleluya. Buah roh penguasaan diri itu dia menguasai 66 anggota tubuh. Haleluya. Dikuasai. Setiap keinginan, kelemahan harus dilawan, harus dimatikan. Haleluya. Saudara-saudari, itu satu perlengkapan senjata. Tubuh itu dipakai menjadi suatu perlengkapan senjata rohani. Karena saudara-saudari terkasih, saya mau kasih tahu salah satu. Sebelum kita masuk ke kerajaan 1000 tahun damai di rahim bumi Papua, di Tagamawadi di Papua, sebelum kita masuk ke sana itu, haleluya, harus terjadi dulu di depan itu peperangan rohani. Peperangan rohaninya apa? Perang dan Magog dan Magog itu di Israel dia mulai terjadi. Dari tempat gelap dia terjadi kegelapan di sana. Peperangan akan terjadi dan dimenangkan oleh Israel. Tuhan beri kemenangan kepada Israel dalam perang dunia ketiga dan keempat. Haleluya. Dan juga di timur dia terjadi peperangan rohani. Haleluya, di tempat matahari terbit. Dia terjadi peperangan rohani di timur, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Lalu kami sempat tadi kami berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Jadi kenapa setelah bendera kerajaan Tumbamasia dikibarkan, haleluya, lalu bendera Israel diturunkan, lalu setelah itu Benyamin Netanyahu umumkan perdamaian dunia di tanggal 23 di PBB, tetapi setelah itu 3 hari kemudian terjadi perang Hamas menyerang Israel. Lalu Tuhan bilang begini, dunia ini sedang ditamatkan. Karena bendera pemerintahan kerajaan Tumbamasia itu sudah dikibarkan kemarin tanggal 20 September. Ini saksinya. Adik ini dia disaksinya. Karena perkara-perkara banyak dosa kami selesaikan. Setelah itu Tuhan memberikan bahwa bendera pemerintahan kerajaan Tumbamasia itu sudah dikibarkan di dalam roh, dimensi roh di atas Papua. Haleluya. Jadi dengan demikian penamatan rencana agung Tuhan itu mulai masuk dengan peperangan Gog Magog secara fisik itu mulai dari Yerusalem. Haleluya. Hamas diperdaya untuk menyerang Israel. Dengan demikian, dengan kekuatan penentuan Tuhan Israel, kekuatan Tuhan Israel akan menyerang, menghancurkan Hamas dengan depo jaringan-jaringannya di seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, dalam perang Gog Magog fisik itu, haleluya, akan berbuara kepada perang dunia ketiga. Saudara-saudari terkasih, dunia ini bukan kekal. Dunia itu hanya sementara. Sebentar lagi akan, setelah perang dunia ini akan berakhir, ini baru deru-deru perang akan masuk. Ketika perang dunia ini berakhir, haleluya, sangkakala ke-7 akan dibunyikan, sehingga akan ada peralihan. Orang-orang saleh dan orang-orang percaya dan sepertiga dari orang Israel, yaitu 144.000 yang dimeterai oleh Roh Kudus, meterai ke darah Yesus bersama dengan itu, mereka akan kembali ke tanah air asli Israel. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan akan menuju kepada kerajaan 1000 tahun damai, dan mereka akan menuju ke tempat-tempat yang sudah disediakan di surga tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1, sesuai dengan apa yang mereka hidup di bumi ini. Haleluya. Mereka punya iman dan kekudusan sampai di tingkat kaki gunung, di lereng gunung, tingkat kesucian sampai puncak gunung. Itu sesuai dengan itu mereka masuk menduduki kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Saudara-saudari terkasih, ini waktu sudah dekat, semakin hari semakin dekat, dan ini sudah jam 5 petang waktu di surga, di dalam roh. Haleluya. Dengan demikian, hanya ini yang bisa kami sampaikan, di mana desas-desus berhubungan dengan deru-deru perang yang sedang terjadi di Israel melawan Hamas. Saudara-saudari terkasih, ini baru Bapak baru beritahukan hal itu kepada kami sampaikan. Karena Bapak bilang tidak boleh simpan apa yang aku bukakan disampaikan, itu harus diekspos kembali, beritakan ke atas dunia, sehingga orang-orang mulai percaya, yang percaya akan mengikuti dan akan mengikuti arah Tuhan sedang bawa dunia ini kayak dari masa ke masa, sehingga masa depan daripada Israel, masa depan daripada dunia ini akan kemana, sehingga orang bisa ikuti sesuai dengan apa yang seluruh nubuatan isi Alkitab, dalam nubuat kitab para nabi dan para rasul yang sedang digenapi di akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan.
Dengan demikian, entah kamu percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, yakin, tidak yakin, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Apa yang sudah dinubuatkan, itu akan tetap terjadi. Dan apa yang firman Tuhan keluar dari Sion surgawi, disampaikan oleh Roh Kudus kepada kami, dan apa yang kami sudah sampaikan itu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia sedang melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Berbagai mata yang melihat, telinga mendengar, mata yang mendengar, mata yang melihat, telinga mendengar, dan kaki tangan dan hati yang taat dan kaki tangan yang melaksanakannya, melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah sampaikan hal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah sampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan. Kami juga mengerti apa yang Bapak sudah memberitahukan kepada kami, sehingga pada akhirnya sedang Tuhan menyelamatkan dunia dengan sistemnya Bapak dalam tahapan dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Biarlah hikmat semakin dibangun, Bapak semakin bertambah-tambah, sehingga kami mengerti rencana penamatan agung Tuhan yang sedang Tuhan tamatkan bumi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami berkati setiap orang yang mendengarnya. Kami berkati mengurapi dan juga memperteraikan darah-Mu yang kudus, sehingga ketika kerajaan-Mu tiba, kerajaan 1000 tahun damai datang, Bapak Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, maka Engkau mengingat kami juga Bapak, dan kami mengingat setiap orang percaya dan tanda urut tanda milik mereka, maka Engkau memberkatinya, dan mereka juga mendapat tempat di dalam tempat yang Engkau sediakan di rumah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara, salam sahabat. Haleluya.